Selamat datang kepada profesor, dokter, dimanapun berada dalam acara seminar online UKK Kardiologi yang bekerja sama dengan IDAI Cabang Aceh dalam rangka World Prematurity Day dengan topik Paten Ductus Arteriosus A to Z. Selanjutnya saya mengundang Ketua UKK Kardiologi Anak yakni Dr. Rizky Adriansyah, spesialis anak konsultan, untuk membuka acara sekaligus memberikan presentasi mengenai etika kedokteran. Saya persilakan Dr. Rizky. Terima kasih Dr. Feni. Suara saya terdengar jelas ya, Dr. Feni? Terdengar, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para guru-guru saya di sini, para profesor, dokter, para anggota UKK, dan seluruh sejawat dokter anak yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih atas keinginannya untuk mengikuti acara ini. Jadi ini merupakan kegiatan perdana dari UKK Kardiologi untuk nantinya kita akan setiap bulan rutin melaksanakan siang klinik secara online. Mengingat kita juga masih dalam shift, kita akan melaksanakan juga secara luring ya. Untuk mempersingkat waktu, saya rasa saya langsung saja karena memang saya juga mendapatkan amanah untuk memberikan materi etik karena waktu kita juga cukup padat hari ini. Saya mungkin hanya sekedar mengingatkan tentang salah satu pasal dari etika kedokteran di sini, yaitu saya ingin mengkaji tentang pasal 14 dari Kode Etik Kedokteran Indonesia. Di dalam pasal 14 Kode Etik Kedokteran Indonesia itu tercantum tentang kewajiban dokter terhadap pasien. Di sini saya bacakan bahwa seorang dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan seluruh keilmuan dan keterampilannya untuk kepentingan pasien, yang ketika ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan pengobatan atas persetujuan pasien, keluarganya dokter ya wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian untuk itu. Jadi di sini ada 3 kewajiban yang saya garis bawahi. Yang pertama bersikap tulus ikhlas, yang kedua mempergunakan seluruh keilmuan, dan yang ketiga tentang merujuk pasien. Dalam dokter wajib bersikap tulus ikhlas, mungkin kita harus menyamakan dulu persepsi apa yang dimaksud dengan tulus, ikhlas, dan tulus ikhlas itu sendiri. Tulus artinya jujur, tidak berpura-pura. Ikhlas melakukan sesuatu hanya karena Allah. Yang ketiga, tulus ikhlas artinya kita harus bersih hati. Dokter wajib mempergunakan seluruh keilmuan dan keterampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini ada 2 prinsip utama dalam melaksanakan kompetensi dan patient safety. Yang pertama, jangan merugikan pasien, yaitu primum non nocere. Yang kedua adalah kepentingan pasien adalah yang tertinggi atau yang sering kita dengar dengan istilah aegroti salus lex suprema. Pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian itu. Terkait dengan persetujuan pasien keluarga berhak mendapatkan penjelasan terlebih dahulu tentang penyakit, pemeriksaan, pengobatan yang diperlukan, serta merujuk kepada dokter yang lebih ahli jika diperlukan. Setelah memberikan penjelasan tersebut atau yang kita sebut dengan informed consent, pasien tidak setuju, pasien atau keluarga tidak setuju untuk mendapatkan pemeriksaan, pengobatan, atau dirujuk, dokter harus bersikap tulus ikhlas. Kembali lagi kepada pasal kalimat sebelumnya, dokter harus bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan seluruh keilmuan dan keterampilannya untuk kepentingan pasien. Mungkin demikian materi etik yang bisa saya paparkan pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Oleh karena itu, mulai hari ini mungkin bisa kita, pagi ini bisa kita langsung mulai saja kegiatan pagi klinik ini dalam rangka Prematur Day. Mungkin perlu saya koreksi, memang tanggalnya sebenarnya bukan tanggalnya di tanggal 21 November ini ya, supaya jangan. Dengan ini secara resmi saya bersama mungkin nih Ketua IDAI Cabang Acehnya Dr. Helina, kebetulan selaku pembicara juga ya, membuka secara resmi kegiatan pagi klinik webinar ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Dr. Rizky atas sambutan dan pemaparannya.